Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya apapun kondisi kita, kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Dan hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk firman Tuhan berbicara kepada masing-masing kita saat ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tiada henti-hentinya ya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh berbicara kepada setiap kami. Karena kami membutuhkan firman-Mu untuk menopang kehidupan kami, untuk menuntun kami, untuk kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah buah pengenalan akan Allah yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Namun saya akan membacakannya ayat 3 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukannya. Saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang berkata demikian, bahwa perbuatan-perbuatan seseorang itu merupakan cerminan dari apa yang diyakini oleh orang tersebut. Misalnya sebuah contoh, seorang vegetarian tidak mungkin di dalam pengakuannya seorang vegetarian, pada prakteknya dia makan daging-dagingan. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Tentunya dalam kehidupan kita, praktek kita kehidupan setiap hari, sudah seharusnya kita mencerminkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita dengan menuruti perintah-perintahnya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua yang menunjukkan apa seharusnya yang menjadi cerminan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara sekalian, bagi Rasul Yohanes, pengenalan yang benar akan Allah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, ia merasa perlu menjelaskan siapa Yesus Kristus dan bagaimana seseorang bisa mengenal Allah secara benar. Saudara sekalian, di pasal sebelumnya, Rasul Yohanes telah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah firman hidup yang menjadi manusia. Di pasal kedua ini, ia menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara kita kepada Bapa. Kita bisa lihat itu di pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi pengantara adalah parakletos, yang berarti pengacara atau pembela. Yesus Kristus menjadi pembela kita di hadapan Allah karena Dia adalah korban pendamaian untuk segala dosa kita dan juga untuk dosa seluruh dunia. Itu dikatakan dalam pasal 2 ayat yang kedua. Kata Yunani untuk pendamaian adalah hilasmos, yang arti harafiahnya adalah hadiah untuk mengambil hati. Di dalam budaya Yunani, makna kata ini adalah menyogok dewi-dewi atau dewa-dewi untuk melakukan sesuatu bagi manusia. Bagi orang percaya, pengorbanan Kristus telah menyurutkan amarah suci Allah Bapa, sehingga di dalam Kristus kita tidak akan menerima hukuman dari Allah. Sebaliknya, Allah telah mengampuni dosa setiap kita. Saudara sekalian, setelah menerima pengampunan, kehidupan orang percaya akan berubah. Pertama, ia akan berusaha menjauhi dosa. Itu dikatakan dalam pasal 2 ayat yang pertama. Rasul Yohanes mengatakan bahwa surat 1 Yohanes itu dituliskan agar penerima suratnya jangan berbuat dosa.
Orang yang mengenal Yesus dan mengenal Allah secara benar akan menyadari bahwa dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kesadaran ini akan membuat orang itu menjauhi dosa karena ia tahu bahwa ia telah disucikan dari dosa. Yesus Kristus mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Akan tetapi pendamaian itu berlaku efektif bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, tidak semua orang akan diselamatkan. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah yang akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, ia akan berusaha untuk hidup menuruti firman-Nya. Jadi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh yakin bahwa Kristus telah menyelamatkan mereka, bahwa hidupnya akan senantiasa menuruti firman Tuhan. Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa jikalau seorang mengaku bahwa ia mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya, maka orang itu adalah seorang pendusta dan tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya. Itu kita dapat lihat dalam pasal 2 ayat yang keempat. Pengenalan yang benar akan Allah pasti akan mengubahkan hidup kita sehingga kita menuruti firman-Nya. Coba kita saat ini menyelidiki hati kita, menyelidiki diri kita. Kira-kira selama kita menjadi orang percaya, apa yang telah berubah dalam hidup kita? Atau selama ini kita mendapati bahwa kita hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita tetap sama? Saudara sekalian, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah seharusnya menggugah hati kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh karyanya yang begitu luar biasa. Dan sudah seharusnya dalam kehidupan kita setiap hari, cerminan-cerminan ucapan syukur itu terlihat dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong dan menguatkan setiap kita untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini firman-Mu telah selesai berbicara kepada setiap kami, dan biarlah ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami renungkan boleh senantiasa berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami akan siapakah kami. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dengan ucapan syukur kami boleh menunjukkan satu sikap yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena kami ingin menuntut sesuatu. Bukan kami takut untuk dihukum. Tapi semata-mata karena kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kami ingin mencerminkan siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, jadikan kami saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah setiap orang yang melihat kami, boleh melihat Yesus Kristus yang hidup melalui kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan saat ini telah memberkati setiap kita. Mari saat ini kita memuliakan Tuhan and have a nice day.